Hei kamu para penikmat podcast, kamu punya impian gede dari podcastmu? Tools di First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif, semua ada di First Story. Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap plays podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Balik lagi halo ke teman-teman, Pinball. welcome to Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Akhirnya kita full squad guys. Aldi yang dari kemarin hilang-hilangan terus. Enggak lah, lu lah yang mau digantiin Oki Rengga. Terus Oh, Aldi mau digantiin Bang Bara. Terus jadi pilihan ini apa namanya podcast Casa Milan 2. Casa Milan 2. Wih, gokil. Udah dah pokoknya kita. Aldi mulut lu yang lurus ke sini. Udah nih dah. Gua pokoknya kali ini gua enggak terlalu mau bahas sepak bola. Gua cuma mau bahas kaleidoskop apa yang terjadi di Optis di 2023 ini. Tapi definisi kaleidoskop tuh gimana? Kaleidoskop kan sebenarnya apa saja sih yang terjadi di 2023 ini sebenarnya kayak gitu. Oh, iya, kayak benar, merunut kan gitu. Sebenarnya ya balik lagi long story short, sebenarnya kan kita start berdua lah. Gua sama Reja di musim lalu lah ya. Iya, benar. Sampai mungkin nggak nyampe akhir musim juga. Kita tuh Giornata 12 di musim lalu, Rang. Ya Kita pokoknya mulainya. kita juga pembahasannya juga dari awal kita berusaha sebisa mungkin nggak yang terlalu up to date karena Bener. apa targetnya kita pengen ngehadirin konten yang lebih niche juga. Iya, gitu. Dari awal target dan goal utama gue kan juga pengennya kita bahasnya yang lebih everlasting. Iya, benar. Ya begitulah pokoknya terakhir kan kita bahas itu kan yang Napoli, terus kita bahas Como, Bahas Plus Valencia. plus Valenza, kayak hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya ya Como tuh yang menarik ini ya. ya menarik Aldi. Iya. Menarik Aldi jadi salah satu third wheel-nya kita kan. Terus gue inget banget dulu kita start berdua tuh kayak followernya cuma 50 gak sih? Iya. 50 ya kan. Terus habis Iya, itu betul. ya Aldi datang karena dia bilang interesting gitu. Padahal kayak kita juga kayak apaan sih cuma Oh, itu di lucu-lucu. 2023 ya? 2023. Iya. 2023. Gue juga sebenarnya gue kalau kenal Aldi udah 2023 awal ya dia apa 2022 ya 2022 akhir kayaknya di. Gue kenal lu tuh sebenarnya setahun sebelumnya. Justru sebelum pertandingan Inter Napoli itu loh. Oh iya Inter betul. menang 1-0. Mungkin Iya. kan jadi gue ngundang lu jadi bintang tamu di Ya podcast gue itu kan. betul. Nah itu gue pertama kali. Justru juga kayak gue kenal sama Aldi juga kayak random di Twitter ngobrol. Padahal gue juga kayak gak terlalu aktif. Sampai sekarang juga sebenarnya gak terlalu aktif. Tapi ya dulu mungkin karena lagi seru. Ya karena lagi menang terus makanya gue aktif lagi. Sekarang sih ya cuma maju satu langkah mundur naik apa? Naik kereta cepat. Mundur naik kereta cepat itu. Terakhir kali gue update cuma itu doang. Ya itulah akhirnya kita kenal sama Aldi. Akhirnya Aldi mau konten bareng lah ya sama kita. Happy gak happy karena sebenarnya gak happy-nya karena gue tahu ada orang baru yang dimana gue harus bisa ngedeliver ekspektasi. Wah, kan ini sebenarnya. Ini lu jujur ya, buka kartu depan Aldi nih ya. Ya jujur lah karena kan kita dulu juga lebih banyak happy-happynya gitu, lebih banyak bercanda hahaha. Makanya gue bikin ini juga dari awal gue pengen ngelepasin penat aja gitu. Ya pokoknya dari situ kita mulai konten pertama kali kapan ya? Mungkin April ya, Kita Mei pertama ya. kali konten itu kan yang kita duet bareng dulu tuh, yang kita bahas apa, yang kita diwawancara sama dia di Terus Interisme Podcast. terus kita balik itu kita balik interview dia kalau balik nggak salah. interview dia. Habis Betul, itu bahas Inter. balik interview dia bahas Inter. Habis itu kita ada konten lagi yang Optis X Interisme itu yang buat bahas itu Manifestasi, Serie A betul. 2022 2023. Dan kayaknya kalau nggak salah gue juga itu tuh ke Europe tuh akhirnya for the first time. Sebelumnya ada yang preview final Copa. Oh iya, preview final final Copa. Copa. Karena waktu itu cukup seru, ada Fiorentina lawan Inter. Iya, benar. Maka waktu itu Aldi kita ajak juga lah.
Terus Ya, habis benar. itu kalau nggak salah gue ke Europe, kalian lanjut konten tuh, seinget gue. Nah dari situ itu sebenarnya baru tuh, udah lumayan sih, maksudnya naiknya lumayan oke. Dan gue inget tuh di awal tahun juga kita ngadain, kalau nggak salah kita pergi ke Bogor Kita ke ya. Bogor. Kita nggak planning juga nih, kita mau bawa optis sebenarnya, mau targetnya mau seperti apa. Itu awal tahun ya? Kalau seinget Belum gue deh tengah tahun. Enggak, nih. itu tengah tengah tahun ya? tahun. tengah tahun ya, karena Iya. gue ingetnya karena waktu itu kita nge-hire Rama bulan Juni ya. Iya, Kita bukan itu. nge-hire Iya, Rama bulan iya, Juni. iya, Pokoknya iya. sebelum musim Serie A bergulir lah. Oh, justru kita sebelum mulai Serie A bergulir, gue udah balik dari Italia juga tuh waktu itu tuh, makanya waktu itu kita bahas. Dan sebenarnya target gue waktu itu in the year sebenarnya gue pengen menaikkan inilah secara optisnya bisa naik cukup signifikan. Dan ternyata alhamdulillah sih sampai Desember kali ini kayaknya udah masuk lah ya, kalau bisa dibilang kita udah sesuai dengan target, dengan apa yang kita harapin gitu. Dan balik lagi sebenarnya di akhir tahun ini sebenarnya gue pengen melakukan puji-puji tidak masuk akal untuk Aldi, karena sebenarnya Mana ada. adanya kita di Pinsport juga karena Aldi kan, mesti Benar, diakui, benar. Semua karena Aldi. kita banyak kenal banyak orang itu secara tidak langsung, itu mulai dari Aldi. Kenal Bang Botak, Iya, kita kenal parah sih. Bara, kita kenal mungkin Oki Rengga. Itu kita Enggak lah, kira ada Oh enggak, tapi kan maksudnya itu channel itu dimulai dari situ dulu gitu loh. Akhirnya kita kenal banyak orang, kita bisa ngonten bareng sama Kang Randika Jamil. Banyak lah pokoknya, banyak akhirnya kita bisa Sama ketemu Alexa Nisti. sama Alexa, tapi Walaupun Alexa kita Bang Bara Bang yang Bara sih yang jadi ketiban rezeki, ketiban kampret. rezeki, karena kita ada. Dan akhirnya menurut gue secara listener juga akhirnya lumayan bertumbuh lah, bukan Ya, berarti alhamdulillah. jadi besar banget, tapi Terima kasih bertumbuh. buat teman-teman yang udah dengerin ya. Itu Ya, gue apresiasi sangat buat berterima kalian kasih sih. buat teman-teman, dan gue berterima kasih juga sama Aldi lah, karena Iya. menurut gue balik lagi, gue tipikal orang yang gak suka berinteraksi dengan banyak orang, begitupun juga dengan lu. Mungkin kalaupun lu interaksi dengan orang-orang yang circle-nya lu kenal gitu, lu ya nggak terlalu jauh lah, tapi kan dengan sama Aldi sekarang kayak interaksi circle kita makin gak masuk akal Iya, sebenarnya. makin masuk akal, gue setuju sih. Buat gue sih interaksi yang gue lakukan sekarang itu sangat tidak bisa gue compare dengan apa yang gue lakukan di 5 tahun 6 tahun lalu gitu, atau Iya. mungkin 10 tahun lalu. Iya, iya, iya. Interaksi circle gue benar-benar terbatas. Semua karena Aldi. Puja-puji Aldi 2023. Makanya Iya, ini. gue bilang Kalidoskop ini mesti ada Aldi, karena gue mau melakukan puja-puji tidak masuk akal untuk Iya, Aldi. benar. Ya menurut lu Kim, kalau apa yang lu rasakan di 2023 ini bersama Optis lah ya, Iya, bersama Optis di ya. luar kehidupan pribadi lah. Iya, tentu saja. Karena saya tidak mau bahas itu sih. Kalau gue sih pertama Optis tuh bikin gue bisa ngobrol sama orang-orang yang ada di luar nalar gue awalnya, sebelumnya ya, maksudnya Iya. gue kira kan mereka unreachable nih, maksudnya ada Iya. di industri yang berbeda Iya, gitu. betul. Nah ternyata pandangan gue salah, dan ya alhamdulillahnya gue bisa berkesempatan gitu, kayak ngobrol Iya. sama Bang Kireng, sama Iya, Bang Kireng atau bisa gabung sama Milanisti bisa gabung Indo. sama Milanisti iya. Indo. Maksudnya gue juga beruntung, selain sama Aldi gue bisa kenal sama Bang Bara, bisa Iya. kenal sama teman-teman Pinsport gitu Iya, ya. yang awalnya Itu lu yang bilang lu awalnya- tidak suka berorganisasi, tidak suka Iya, ikut-ikut benar. bareng-bareng Iya, gitu. jangan digoreng begitu dong. Ya tapi enggak, maksudnya Iya, itu, iya, itu tapi kan iya, berbicara kenyataannya Iya, kan. benar, Gue benar, pun benar. juga sama, gue gak Dan- suka interaksi sama Iya, orang baru. dan ini di Pinsport pun gue awalnya pas diundang gue kira gue bakal 1 kali 2 kali doang Iya. kan, tapi alhamdulillahnya teman-teman ngasih kepercayaan buat gue diundang ya cukup reguler lah Iya, ya. dan kita juga bisa ngajak teman-teman kita Iya. juga, circle-circle kita yang kita Benar. kenal. Ya, dan gue juga rasanya selain cukup beruntung juga gue cukup kaget juga, Rang. Gue kira Iya. gue males kan awalnya, kayak aduh komitmen tambahan nih, tapi Hmm. ternyata enggak gitu. Ternyata ini malah jadi sesuatu yang fun, sesuatu yang baru. Dan akhirnya kita di Optis juga kita bisa ngambil angle yang lain gitu Iya, loh. Ketika benar, udah benar. di deliver sama si Pinsport, kita bisa Iya, jadi bisa lebih kita ambil segmen yang lain, sisi yang lain. Iya, benar. Nah itu sih yang gua bersyukur juga, dan gue juga happy. Nih gue ngomongin Optisnya dulu ya. Maksudnya gue sekarang ngebuka Spotify gitu, maksudnya ada konten gue di situ. Iya. Gue bersyukur banget buat itu sebenarnya di Optis. Nah terus sebenarnya kan gue jalan sama lu Optis kan sebenarnya awalnya kan agak-agak sempet tidak terarah tuh ya, Rang, Iya. ya maksudnya dengan pace-nya gua yang lambat, lu yang cepet, terus juga yang kadang nggak ketemu jadwalnya karena gitu ya, karena Iya. nggak ada juntrungan. Tapi akhirnya mulai itu 2023 kenal Aldi, maksudnya kita udah mulai juga Optis alhamdulillahnya bergeraknya dari season baru. Iya. Habis itu juga kita udah ngobrol juga kan Optis mau dibawa kemana. Iya.
ya terus ya udahlah, alhamdulillahnya bisa jalan. Iya, dengan kesibukan kita masing-masing gitu. Aldi juga kan punya konten Iya sendiri benar, di podcast. Aldi tuh paling sibuk kalau di Paling dunia sibuk perkontenan lah. ini ya. Terlepas Iyalah, dari dia ada emang channel kerja di makan, walaupun dia kan tangan kerjanya kanan- udah sibuk di tangan media kanan ya. Khairul Tanjung. Iya, gue bingung dia Kayak udah kerja di lengkap media. banget. Tangan kanan Hairul Tanjung. Dia masih punya waktu bikin konten makan. Konten Dia bisa makan, punya Bein waktu Sport, Optis, Sport, Interisme Optis, Podcast. Interisme Podcast, dan Interisme Podcast itu Ya, itu target rutin dan iya. itu tarik ya itu Mana apa yang rutin kita nggak rutin Dan alhamdulillahnya nggak rutin sekarang, Iya. jadi gue nggak bersalah banget dan nih. apa yang kita look up juga gitu ngelihat Iya, iya. apa yang Aldi lakukan di Interisme Podcast. Itu bisa beneran sih, interaksi teman-teman. dengan Iya. orang-orang banyak Bener. dan baru Bener, semua. bener. Dan menurut gue Aldi tuh bener-bener bisa nge-enhance dan memanfaatkan kerjanya dia di media gitu ya. Iya. Jadi bener-bener dia jadi medianya juga gitu. Iya. Gitu sih. Nah terus mungkin ini sih kalau di Optisnya gue di 2023 ini juga masih banyak yang pengen gue improve, dan gue juga banyak belajar. Jujur gue banyak belajar banget nih di paruh musim awal Serie A 2023-2024 ini, Rang. Kalau gue pribadi ya, ini pribadi nih ya, gue nggak mewakili teman-teman nih, teman-teman pendengar maksudnya. Jadi maksudnya dari sisi editing gue kemarin seneng banget juga. Ada yang concern, bang ini audionya di belakang nggak bisa bisa kedengeran nih, ada yang komen tuh di Spotify kita kan. Itu bang, gue lupa lagi akunnya, sorry bang kemarin di Pokoknya lu Spotify, denger ya. thank you banget lah Thank you, pokoknya Bang. semua feedback apapun ya itu gue juga lumayan jadi concern, jadi pembelajaran juga. Nah gue pribadi tuh punya target di 2024. Kalau gue di Optis itu kan lebih banyak yang dipercaya juga lah ya sama teman-teman yang lain di sini yang megang konten Optisnya gitu ya, take-nya, teknisnya. Jadi di 2024 ini gue udah ngobrol juga tadi sedikit sama Rangga, kayak strateginya itu apa nih biar lebih rutin gitu kan. Jadi gimana sih pembagian role kita, siapa yang bakal lebih nge-push, lebih bacot gitu, dan lebih ngasih ide gitu. Nah itu yang pengen gue kejar di 2024 gitu. Nah kalau di 2023 kemarin kan gue sadar gue masih bolong-bolong di sisi konten sosial medianya nih Ran ya. Dan juga mungkin dari sisi konsistensi, dari sisi audionya mungkin yang masih agak bukan berantakan ya, inkonsisten lah ya antar episodenya. Itu di 2024 gue berharap bisa lebih baik lah gitu. Dan juga untuk sosial media di 2024 gue tuh pengen lebih terstruktur juga sih. Jadi buat teman-teman di sini kalau udah dengerin di Spotify-nya atau di manapun lah kalian dengerin podcast ini, itu bisa main ke sosial media tuh ada kontennya juga gitu. Dan paling nggak kalaupun nggak memberikan ilmu, bisa menghibur lah ya, yang soal bola-bola. Tujuan kita bukan ngasih ilmu sebenarnya sih, tapi ngasih sudut pandang, ngasih dan hiburan harapannya. Tujuan kita juga dari awal kayak ngeluarin unek-unek aja gitu. Apa yang kita keluarin sebenarnya point of view-nya kita, karena banyak hal kan sebenarnya yang dibahas sama media mainstream ya, mungkin The Big Seven gitu loh, The Magnificent Seven, tapi ya mungkin kita pengen bawa ya sesuatu yang lebih menyenangkan aja gitu, atau sesuatu yang kayak lu nggak pernah denger Lorenzo Luca, mungkin lu nggak pernah denger Como, yang kayak mungkin lu denger sih. atau nonton di seriesnya tapi lu nggak tahu secara in-depth timnya itu seperti apa gitu. Atau mungkin nanti kita bahas tim-tim yang benar-benar mungkin Bolonya yang sedang lagi bagus-bagusnya kita bisa bahas. Itu kita bahas. Nah, ya itulah hal-hal itu yang dari awal message yang kita pengen bawa tuh ke situ. Ya memang tetap ada insight-insight yang tim-tim besar, tapi ya gue cukup yakin lo bisa menemukan itu di media-media lain besar. Di Pinsport sendiri juga itu bakal kebahas banget media sih. Media mainstreamnya banyak lah yang bisa lo cari gitu. Iya, benar. Dia tapi di saat itu gue juga cukup happy sih ngelihat konten-konten kita terakhir. Memang listenernya dibandingkan Interisme Podcast mungkin jauh. Tapi yang gue lihat retensinya kita itu bener-bener banyak orang yang dengerin hampir sampai 90% ke atas gitu loh. Iya, jadi kalau dia nge-play dia akan dengerin itu sampai karena selesai. Siapa? Aldi. Puja-puji tidak masuk akal untuk Aldi. Puja-puji tidak masuk akal pada Aldi. Ya itu sih. Lo dong kan kita kan udah menyuarakan apa yang kita rasakan di 2023. Menurut lo gimana? Ya gue juga happy lah. Kan karena ketemu dengan jangan kayak gitu, jawabannya jangan template dong. Lah iya, jawaban kayak politisi. Iya. Justru gue juga karena gue yang solo karir kan awalnya ya gue jadi nemuin kalian yang jadi kita bisa dapat ide baru atau sesuatu yang kita bisa bikin bareng-bareng. Jadi gue juga happy gitu masuk ke Optis juga. Dan kalau kita ya gue agak recap dikit sih, berarti emang ya tadi di awal musim ya sebelum kita bikin episode baru yang bareng-bareng ya di awal musim itu kan. Ya benar-benar yang kita benar-benar trio ya itu di situ. Di situ awalnya juga jujur ya gue sama Rangga tuh sempat bingung nih mau naruh di mana, apakah jadi
jadi kayak ada segmen sendiri, tapi fuck lah. Akhirnya kita juga tidak peduli konsep-konsep udah kita bikin bertiga lah. Nanti nggak bisa satu, bisa berdua, bisa berdua, bisa sendiri. Kalau nggak bisa ketemu online kayak yang episode masalah wasit Sassuolo tuh, itu kan kita tag-nya online. Ya jadi itu sih. Jadi alhamdulillahnya kita bisa ngejar juga nih Rang. Jadi teman-teman, gue nambahin sedikit sorry. Jadi mungkin teman-teman kalau ngedengerin episode rutin ya kami seneng nih teman, terima kasih. Tapi di tahun depan tuh gue pengen juga ada episode spesial yang kita sesuai monolog sendiri sesuai dengan taste-nya kita sesuai masing-masing. dengan apa tuh idenya Optis di awal itu bisa lebih banyak deliver tuh yang special episode gitu loh. Dan gue berharap kita bisa apa yang lu harapkan gitu, lu pengen bikin mungkin gitu Aldi dengan kayak gue pengen banget bahas Materazzi gitu, monolog is okay gitu. Gue juga senang, gue juga kan salah satu tim seri C juga ada yang gue ikutin, gue pengen bahas itu juga. Mungkin kalau teman-teman yang lain ngerasa ya udah kayak lu lebih cocok monolog, ya gue akan ngelakuin itu sendirian juga. Dan mungkin gue berharap di tahun depan bakal banyak konten-konten yang lebih banyak yang bisa kita hasilkan dan gak perlu harus kita bertiga. Mungkin kalau butuh kita bertiga, once kita butuh bahas sesuatu yang sifatnya diskusi, tapi yang sifatnya monolog ya gue pengennya kita bisa bikin masing-masing di rumah, nanti kita sajiin buat teman-teman pendengar juga gitu. Ih, gokil. Jadi teman-teman juga at least kalau dengerin ini, gue butuh rasa curiosity kalian juga. Kadang mungkin kita juga butuh kalian mungkin feedback atau apapun, bang bahas ini dong, bang bahas ini dong. Gua kayak itu feel free banget teman-teman. banget Kita tiba-tiba kalian ada yang nge-DM ataupun ngechat di, kan kita selalu bikin kolom komentar di Spotify kalau teman-teman mau tulis komen, atau di First Story karena kita sekarang uploadnya di First Story. Iya, betul. Sama salah satu target gue juga yang mungkin gue pengen coba lakuin karena akhir tahun ke ini kita kan udah ngelakuin Fun Football tuh. Iya. Sayangnya memang secara listener ada memang beberapa yang listener tapi masih teman-teman kita juga. Kita pengen padahal kayak kemarin yang totally stranger tapi yang dengerin kita doang. Terus Bang Ivan tuh kemarin ada sebenarnya yang daftar, kayaknya nggak ada yang kita kenal tuh, itu Bang Ivan, tapi kayaknya belum berkesempatan untuk hadir, belum sempat. Iya, dan nggak apa-apa, kita appreciate banget akhirnya kita bisa bikin acara itu karena itu salah satu target kita kan. Iya. Jadi kita mikirnya kopi darat aja yuk, ngumpul ketemuan, tapi ya main bola. Ya udah main bola biar lebih seru juga, biar dapat juga gitu. Biasanya kalau orang habis main bola bareng kan biasanya lebih dapat feel-nya gitu. Tapi yang gue kaget tuh banyak juga teman-teman pendengar tuh dari luar kota. Dan itu gue kayak kok bisa ya nyampe ke situ ya, sampai ada Sumatera Barat. Itu gue terharu sih beneran dah. Gue bikin podcast ini tuh nggak ada Malang, ekspektasi. Semarang, berharap ada yang denger ya, tapi nggak berekspektasi kayak gini. Pandeglang, pokoknya ya aneh-aneh aja ya, Rangkas Bitung. Pokoknya adalah beberapa itu yang komen-komennya gitu, dan gue kayak ya lucu aja gitu, kayak senang aja untuk mendengar itu menjadi hal yang menyenangkan buat gue. Iya, buat gue itu kebanggaan dan kesenangan gue sendiri. Dan ya satu lagi target mungkin yang gue pengen coba di tahun depan, mungkin kalau misalkan kita udah bisa lebih konsisten, gue pengen bikin Discord channel lah, mungkin buat kita di luar konten ini kita mungkin bisa konten ngobrol bareng gitu di Discord, apapun itu gitu, bahas either kita ngesajiin konten sendiri di Discord atau apapun itu ya, modelnya ya kita jadi bikin inner circle lagi lah gitu. Iya, benar. Atau mungkin broadcast channelnya di Optis di Instagram kita juga bisa bikin untuk kalau ada teman-teman yang mau diskusi atau bahas, misalkan kita request untuk bikin konten, lo kita bahas apa, ya itu gue pengen banget sih. Jadi interaksi kita juga dua arah, gue nggak pengen satu arah aja. Betul. Nah ini ya Aldi monolog 2,5 menit silakan. Emang ada timer? Ada timer ya. Iya sih, saya berapa itu ada makanya mahal ini. Enggak ya, intinya gue seneng banget maksudnya dengan Optis yang musim ini. Lu aja udah melampaui episode lu yang musim kemarin ya, yang musim kemarin 14 episode doang. Sekarang yang reguler aja udah 15, ditambah lagi yang episode spesial tuh udah mungkin lebih 20 lah ya. Ya jadi iya ini sebuah maksudnya peningkatan lah dari jumlah episode dan dari jumlah konten yang kita sajiin, ya mungkin juga ada peningkatan. Jadi ya gue juga ikut seneng gitu buat gue dan Optis ya juga pastinya. Dan yang gue seneng lagi juga kalian juga dapat kesempatan juga kan untuk jadi host offline di acara MI kemarin kan. For the first time kita nge-MC. Sebenarnya harus selalu ikut di. Cuman lo takut digoreng. Enggak, gue lagi nonton stand up itu. Tapi yang maksudnya gue juga kaget ngelihat untuk pertama kali ya ada di luar dan di luar komunitas kita, di luar komunitas gue, dan mereka ternyata notice juga, bang lo fans Napoli kan? Iya gue tahu, maksudnya tapi mereka ya dengan santai aja gitu loh. Karena ya mereka ngelihat ya sama fans bola mungkin ya, atau mungkin ya fans Napoli cuma 15 orang mungkin ya. Jadi mereka juga nggak merasa terganggu juga ya. Gue sih
merasa happy sih ngelihat acara kayak gitu. Gue juga pengen berharap kita bisa bikin link ya. Iya. Kita bikin lah ya yang ya mungkin acara nobar lah ya. nobar gitu. Betul. Benar. Bikin bareng Genta tuh. Bareng Genta ya. Betul. Genta udah nanyain banget tuh. Nah makanya kalau gue sendiri ini mau ngasih bukan target sih, maksudnya ya gue harapan gue untuk di 2024 buat Optisnya sendiri ya pasti kontennya semakin rutin gitu, nggak bolong-bolong. Sama sosial media nanti Aldi yang bertanggung jawab soalnya. Iya. Ya pokoknya dari yang Kurasi reguler terus yang episode spesial, terus lebih banyak mengundang bukan mengundang sih, menginterview teman-teman lainnya yang interest sama bola ya, kalau bisa public figure oke, nanti kita cari lagi. Terus yang tadi yang bikin event lagi selain sepak bola mungkin nanti nobar gue sih maunya gitu. Iya, gua Sama pengen itu juga banget. Lu kan targetnya. punya relasi ke Putri Ya, Tanjung insyaallah lah. sama Hairul Tanjung itu bisa tuh di. Ya mungkin ini target unrealistik kita, mungkin salah satu dari kita bisa ngisi di acara misalkan di video preview sebelum match Iya, gua Liga itu Champions, boleh. sebelum Soalnya acara teman-teman Serie ya A. kita berdoa ya. Karena kayaknya saya lihat kalau itu pada komentarnya AE doang gitu. Iya. Siapa yang bisa Kalau- apa yang bisa merubah pertandingan Napoli? Biasanya gitu kalau Menggantikan kita Nikita Contini dengan Alex Meret. Apa? Kiper orang kebobolan menyuruh ganti kiper. Maksudnya itulah. Iya. Kita mungkin bisa lebih ngasih insight yang Terutama di Itali. lebih, iya. kalau Italia emang gitu Mungkin sih, kita bisa banyaknya. lebih ngasih insight yang lebih bagus Iya, gitu. iya, Semoga para sport apa yang mengadakan sportcaster gitu ya, ada tertarik buat kita gitu ya, boleh lah, it's okay kita buat, kita bisa gitu. Ya mungkin itulah ya kurang lebih apa yang kita harapkan dan kurang lebih apa yang terjadi di tahun ini. Sangat appreciate gue sama teman-teman semua yang Tadi dengerin. selain nobar apalagi harapan lu? Tadi Itu sama pokoknya konten lebih konsisten. Terutama kita sosmed rutin ya. sosmed, terus kita bisa ngajak ngobrol atau interview teman-teman lain yang suka bola Italia juga terutama kan. El Metronom masih kami Nah tunggu. iya tuh ya, coba ntar gue Bapak coba Mukti lagi ya. Entut, nanti kami tunggu Bapak Mukti Entut untuk bisa hadir di podcast kita. Nanti mungkin bagian ini akan di-cut sama editor kita untuk Ya. di-mention langsung ke Bapak Mukti Entut. Karena kami siap untuk jalan ke Yogyakarta demi Bapak Mukti Entut kalau memang Iya, Bapak sibuk gitu. Iya, betul. Karena Bapak itu salah satu junjungan kita dalam dunia persepak bolaan, apalagi pengetahuan Bapak Mukti terkait sepak bola Indonesia maupun sepak bola internasional. Iya Luar itu biasa. Dia sangat bisa dikagumi oleh kita semua. Gitu. Ya kurang lebih itulah. Gue juga harapan gue udah keluar semua, lu juga Iya. Udah gua. Aldi juga udah, mood gue happy gue. Still gue sangat Asli. senang. Gua cukup puas lah. Jujur gue cukup banyak belajar dan gue happy-nya gue bisa ngeliat itu sebagai pelajaran gitu. Jadi ya gue looking forward 2024 lah. Ya, sip. Gue menunggu Ganti kejutan apa presiden. lagi. 2024 ganti presiden. Pasti kan kalau itu. Iya. Iya. Gue menunggu kejutan di 2024 sih. Maksudnya Iya. apa yang bakal kita alamin lagi di tahun depan, apa yang bakal kita achieve lagi di tahun depan, dan Amin. siapa tahu 2026 kita tetap bisa bertiga datang nonton Piala Dunia Iya, ya. Dan iya, Itali kan lolos ya kemungkinannya Piala Dunia. Amin, Siapa amin, tahu kita jadi media partnernya Betul. di Indonesia untuk Piala Dunia 2026. Amin. Ya mungkin gitu aja lah ya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih teman-teman udah dengerin, itu Kaleidoskop dari kita. Oke. Makasih udah dengerin cerita kita. Semoga bisa menemani kalian di perjalanan, di pekerjaan, ataupun dimanapun kalian mendengarkan podcast ini, di pagi, siang, sore, ataupun malam. Kalau kata Aldi di Interismi Podcast, kalau di opening. Itu aja ya. Ya, Kita jangan tutup. lupa Jangan lupa. selamat Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru Iya, 2024. Semoga kedamaian dan kebersamaan Natal yang dirayakan oleh teman-teman itu bisa berimpact juga ke kita Betul. semua. Dan semoga tahun baru, rezeki baru, dan juga Ya. kebahagiaan Amin. baru. Amin. Amin. Yuk. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Ciao. Ciao.